Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Taib. نعم نواصل في درسنا في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى المتوفى سنة 774 من الهجرة النبوية. Masih dalam pembahasan al-mu'an'an, di mana sudah dijelaskan pada pertemuan terdahulu bahwasanya yang rajih dalam hadis atau dalam lafaz al-mu'an'an, atau dua pendapat yang masyhur dalam al-mu'an'an adalah pendapat Al-Bukhari dan Ali bin Al-Madini yang mengatakan bahwa al-mu'an'an itu munqati illa idza sabata al-liqa, wa huwa, kecuali kalau ada subut al-liqa. Sementara menurut Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dan kata Ibnu Salah rahimahullah, ini wa alaihil amal, inilah yang diamalkan oleh para ulama, bahwa mu'an'an itu fi hukmil ittisal bisyartain, dengan dua syarat. Syaratul awal imkanul liqa bil mu'asarah, imkanul liqa bil mu'asarah au bi taqarubil buldan, karena berdekatan tempatnya. Wa syartus tsani laisa mudallisan, dia bukan rawinya bukan seorang mudallis. Baik, selanjutnya kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa qad ikhtalafa al-a'immatu fima idza qala ar-rawi anna fulanan qala. Nah, ini berkenaan dengan al-mu'an'an, yakni anna Muhammadan atau anna fulanan qala. Nah, sudah kita atau disebutkan oleh para ulama, dan ini juga sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa siyagur riwayah, siyak dalam periwayatan itu ada tiga. Ada siyak yang tadullu ala tasrih bis sama, tadullu ala sama tasrihan, yang menunjukkan atas sama, menunjukkan sama, tegas menunjukkan sama, seperti haddatsana, sami'tu, akhbarana dan semacamnya. Yang kedua ada siyak yang tadullu ala adamis sama tasrihan, ada sighah yang menunjukkan yang tegas menunjukkan tidak mendengar. Misalnya ruwiya, ruwiya, atau ruwiya lana, atau dzukira lana, atau ruwiya an fulan, diriwayatkan dari si fulan dengan sighah tamrid. Maka yang seperti ini sighah yang at-tasrih bi adamis sama. Kemudian yang ketiga yang muhtamal, yakni muhtamal as-sama wa muhtamal adamus sama. Dan di sini disebutkan ada dua, ini yang dibahas di sini, yaitu an dengan qala. An, sanad yang padanya ada an dengan lafaz muhtamal dikatakan mu'an'an sebagaimana telah berlalu, dan yang di dalamnya terdapat qala, yakni anna Muhammadan atau anna fulanan qala, dikatakan al-mu'an'an. Qala rahimahullah, wa qad ikhtalafa al-a'immatu fima idza qala ar-rawi anna fulanan qala hal huwa mislu qawlihi an fulan fayakunu mahmulan 'ala al-ittisal hatta yathbuta khilafuhu aw yakuna qawluhu anna fulanan qala duna qawlihi an fulan. Nah, ada khilaf di kalangan ulama dalam masalah an-anah, yakni anna Muhammadan qala, apakah hukumnya sama seperti an-anah yang sudah berlalu penjabarannya, yakni mahmul al-ittisal hatta yasbuta khilafu, sampai datang kebalikannya, yakni hatta yasbutu annahu munqati. Ini pendapat yang pertama, wa alaihil jumhur, sebagaimana akan disebutkan nanti. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, aw yakuna qauluhu anna fulanan qala duna qaulihi, bahwa pendapat atau hadis al-mu'an'an itu duna al-hadis al-mu'an'an, duna hadis al-mu'an'an. Nah, yakni kalimat duna di sini maksudnya kalau mu'an'an itu muttasil, maka mu'an'an
yakni anna fulanan qol itu munqati dunahu. Nah, ini dua pendapat kata beliau. Pendapat yang kedua di sini kama farraqa bainahuma Ahmad bin Hanbalin wa Yaqub bin Syaibah wa Abu Bakar al-Bardiji rahimahumullahu taala faja'alu an sighat ittisalin wa qawluhu anna fulanan qala kadza fi hukm al-inqita'i hatta yasbuta khilafuh. Nah, kata beliau Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ya, demikian pula Yaqub ibn Syaibah dan Abu Bakar al-Bardiji rahimahullah, ini sudah berlalu, ya. Beliau bertiga dikatakan di sini membedakan antara an dengan mu'an'an dengan mu'an'an, di mana an itu sighah ittisal, sementara anna fulanan qala adalah fi hukmil inqita hatta yasbuta khilafuh. Nah, dan ini kalam muta'aqib sebagaimana disebutkan di hamish. Muta'aqib, ya, perkara yang dikritik terkhusus penisbatan pendapat ini kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan Yaqub ibn Syaibah. Dan Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala dalam Alfiyah, dan beliau syarah sendiri dalam Tadhkirah, ya, dalam syarah Alfiyah, ya. 6. Beliau rahimahullahu taala menjelaskan kesalahpahaman dari Ibnu Shalah, ya, menisbatkan pendapat ini kepada siapa? Kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi disebutkan bahwa asalnya kenapa beliau menisbatkan pendapat ini kepada Imam Ahmad? Karena ada satu riwayat atau ada riwayat disebutkan dari Muhammad ibnul Hanafiyah. Muhammad ibnul Hanafiyah ini anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Muhammad ibnul Hanafiyah, ya, mengatakan an Ammar, ya, Muhammad ibnul Hanafiyah an Ammar ibn Yasir annahu marra ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, atau marra ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bikada. Disebutkan lafaznya seperti itu. Jadi dari Muhammad ibnul Hanafiyah an Ammar, dari Ammar, ya. 6. An Ammar, dari Ammar, kemudian dikatakan apa? An Ammar annahu qala annahu marra ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Ammar bahwa dia berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lafadznya pakai an. Lafadznya pakai an. Muhammad ibnul Hanafiyah an Ammar, ya, annahu marra ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad ibnul Hanafiyah an Ammar, ini mu'an'an, ya. Dan ini dihukumi muttasil oleh Imam Ahmad rahimahullah, dianggap muttasil, ya. Sementara di riwayat lain, ya, disebutkan dari Muhammad ibnul Hanafiyah anna Ammaron marra ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad ibnul Hanafiyah dia berkata bahwa Ammar berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perhatikan di sini terdapat perbedaan. Yang pertama dihukumi muttasil dan yang kedua dihukumi munqati. Ya, karena di lafaz yang kedua pakai anna. Ya, an Muhammad ibnul Hanafiyah anna Ammaron marra. Ini kan sama seperti anna Ammar qala, kan begitu. Di sini anna Ammaron qala marra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama dihukumi muttasil oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika sighahnya adalah an. Ya, sighahnya adalah apa? An, yaitu Muhammad ibnul Hanafiyah an Ammar annahu marra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di lafaz yang kedua an Muhammad ibnul Hanafiyah, ya, annahu qala anna Ammaran marra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Ibnu Shalah rahimahullahu taala mengatakan di lafaz yang pertama yang pakai an dihukumi muttasil oleh Imam Ahmad, sementara di lafaz yang kedua yang pakai anna Ammar qala ini atau anna Ammar marra ini mu'an'an, ya. Ini apa? Ya, dihukumi munqati. Apa perbedaannya? Kata Ibnu Shalah perbedaannya adalah karena di atas pakai an, di sini pakai anna Ammar qala, yani mu'an'an. Yang di atas mu'an'an, yang dihukumi muttasil. Nah, dari sini beliau memandang bahwasanya Imam Ahmad rahimahullah membedakan antara mu'an'an dengan mu'an'an, di mana mu'an'an derajatnya munqati, di bawah, ya. Namun dijelaskan oleh siapa? Al-Iraqi rahimahullahu taala bahwa apa yang dipahami di sini oleh Ibnu Shalah keliru, ya. Mengapa? Karena Imam Ahmad rahimahullah membedakan yang di atas muttasil dan di bawah munqati bukan dari sudut pandang sighahnya.
Imam Ahmad tidak melihat sigohnya yang di atas pakai an, yang di bawah pakai anna, ammar, marra, masalan. Ya, bukan itu yang dilihat. Tapi yang dilihat oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, yakni kalau di atas Ammar, Muhammad ibn al-Hanafiyah an Ammar. Muhammad ibn al-Hanafiyah dari Ammar. Dan memang Muhammad ibn al-Hanafiyah berjumpa dengan Ammar bin Yasir, sehingga dihukumi muttasil. Yani Muhammad ibn al-Hanafiyah dari Ammar, bahwa Ammar bercerita dia pernah berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini muttasil jelas. Adapun bentuk yang kedua, Muhammad ibn al-Hanafiyah mengatakan bahwa Ammar berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau yang pertama, kisah itu diriwayatkan oleh Muhammad ibn al-Hanafiyah dari Ammar menceritakan kisahnya. Sementara yang kedua, Muhammad ibn al-Hanafiyah langsung menceritakan bahwa Ammar berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani seakan-akan dia melihat kisah kejadian berjalannya Ammar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal tentunya tidak. Beliau tidak berjumpa, tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dibedakan antara kita meriwayatkan sebuah kisah dari orang lain, kita meriwayatkan dari orang lain sebuah kisah dengan kita menceritakan kisah tersebut. Kita yang menceritakan, kita tidak meriwayatkan, tapi kita menceritakan. Jelas sampai sini ya? Iya. Contoh misalnya, ayah saya, berjalan, berangkat sama temannya misalnya. Tapi saya nggak lihat. Saya, masalan, lagi di tempat lain, yang menceritakan di sini apa? Yang menceritakan adalah apa? Anggaplah misalnya ayah saya berjalan dengan dengan orang lain, dengan temannya masalan. Saya nggak ada. Besoknya bapak saya cerita, dia bilang kemarin saya pergi bersama teman. Kemudian saya katakan, saya menceritakan kisahnya bahwa bapak saya berkata dia kemarin pergi. Ini apa? Muttasil. Jelas sampai sini? Tapi ketika saya mengatakan kemarin bapak saya pergi bersama si fulan, maka ini apa? Mungqati, karena saya tidak lihat kisahnya, saya tidak lihat kejadiannya. Adapun yang pertama saya meriwayatkan dari bapak saya katakan dari ayah saya bahwa dia berkata an abi annahu qol, kan begitu, muttasil. Tapi ketika saya katakan anna abi marra atau dhahaba ma fulan, maka di sini mungqati, karena saya tidak melihat kejadian tersebut kemarin. Nah, maka Imam Ahmad rahimahullahu taala membedakan yang satunya muttasil, satunya mungqati, bukan gara-gara yang di atas pakai an, yang di bawah pakai anna, bukan, tapi karena beliau memandang dari sisi fi haqiqatil amr, bahwa yang di bawah dia meriwayatkan dari yang di atas dia meriwayatkan dari Ammar menceritakan dia pernah melihat berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara di bawah Muhammad ibn al-Hanafiyah langsung berkata anna Ammar marra ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani Ammar pernah berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Muhammad ibn al-Hanafiyah tahu? Untuk hadis ini tidak ada keterangan. Yani dia tidak menyaksikan kisah tersebut. Dia tidak melihat Ammar berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia menceritakan kisahnya. Ini fi hukmil inqita'. Jelas sampai sini? Nah, ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullahu taala, sebab kesalahpahaman dari Ibnu Salah menisbatkan hal ini kepada Imam Ahmad, demikian pula Yaqub Ibnu Syaibah rahimahullahu taala. Maka ini pendapat yang pertama, ala kalamin fihi fi nisbatihi ila Ahmad bin Hanbal wa Yaqub ibn Syaibah. Pendapat yang kedua, wa dhahabal jumhuru ila annahuma sawa'un fi kaunihima muttasilaini qalahu Ibnu Abdul Barr. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur. Mayoritas ulama memandang bahwa an'anah itu sama seperti mu'an'an atau mu'an'an, hukumnya sama seperti mu'an'an dalam masalah ittisal. Tidak ada bedanya. Ini pendapat jumhur dan dinisbatkan kepada jumhur oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullahu taala. Wa mimma nassa ala dzalika Malik bin Anas. Di antara ulama yang mentansis persamaan keduanya adalah Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu taala.
Taib, ini masalah yang kedua setelah pembahasan mu'an'an kemarin, dibahas masalah al-mu'an'an. Berikutnya masalah yang ketiga, qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad haka Ibnu Abdul Barri al-ijma'a ala anna al-isnad taib. Bukannya ini masih masalah yang kedua. Wa qad haka Ibnu Abdul Barri al-ijma'a ala anna al-isnad al-muttasil bis sahabi sawa'un fihi ay yaqula ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Ini masalah masih masalah yang kedua di antara dalil yang digunakan oleh jumhur ulama untuk menyamakan mu'an'an dengan mu'an'an. Dikatakan Ibnu Abdul Bar mengutip ijma dari para ulama bahwa sanad, ya, bahwa ala annal isnad al-muttasil bis sahabi, ya, bahwa sebuah sanad itu muttasil, ya, kalau sahabat meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik lafadznya mu'annan seperti ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau lafadznya mu'annan yakni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni sama saja semuanya, ya. Kadang sahabat menggunakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kadang sahabat menggunakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang sahabat mengatakan haddatsana, kadang sahabat mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sama, dan tidak ada ulama yang membedakan. Sama-sama dihukumi apa? Muttasil. Nah, maka ini menguatkan pendapat jumhur al ulama yang mengatakan bahwa al mu'an'an itu fi martabah atau fi hukmi al mu'an'an, yakni fi kaunihima muttasilain. Tsumma qala rahimahullahu taala, masalah yang ketiga di sini, wa bahatha Syekh Abu Amr rahimahullahu taala hahuna, yakni Ibnu Shalah hahuna fima idza asnada ar-rawi ma arsalahu ghairuhu faminhum man qadaha fi adalatihi bisababi dzalika idza kana al-mukhalifu lahu ahfadhu minhu aw aktsaru adada, wa minhum man rajjaha bil kasrati aw al hifdhi, wa minhum man qabila al musnad al mutlaqan idza kana adlan dhabita. Wa sahhahu al Khatib wa Ibn Shalah wa azahu ila al fuqaha wal usuliyin, wa haka anil Bukhari annahu qala az-ziyadatu min as-thiqah maqbulah. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala bahwa di pembahasan mu'an'an ini Ibnu Shalah menyisipkan satu pembahasan. Ya, menyisipkan satu pembahasan. Allahu alam kenapa disisipkan di sini? Ya, padahal masalahnya akan datang nanti di Nau' as-Sabi Asyar, jenis yang ke-17. Ya, jenis yang ke-17 saya insyaallah taala berkenaan dengan ziyaratus thiqah. Akan datang nanti di Nau' as-Sabi Asyar. Cuman di sini wallahu alam kenapa beliau sisipkan permasalahan ini di sini, ya, di permasalahan setelah al-mu'an'an. Ya, dan tentunya jawabannya jelas karena ini sebagaimana sudah disebutkan bahwa Ibnu Shalah rahimahullahu taala, ya, mengimla muqaddimah ini atau mengimla kitab ini kepada murid-muridnya, ya. Mengimla kitab ini kepada murid-muridnya sehingga mungkin setelah pembahasan al-mu'an'an muncul dalam benak beliau permasalahan ziyaratus thiqah, kemudian beliau bahas, ya, kemudian beliau imla, tapi simple sedikit. Ya, beliau cuma isyaratkan permasalahannya dan bisa jadi tabayyana lahu dibahas kemudian ziyaratus thiqah secara tersendiri dengan pembahasan yang lebih lebih luas. Wallahu alam bissawab. Yang jelas kata beliau di sini Ibnu Shalah rahimahullah menyebutkan pembahasan mengenai jika seorang rawi mengisnadkan, yakni asnada, yakni rawahu mausulan, ya, meriwayatkan secara musnad. Apa itu musnad? Sudah berlalu kemarin, musnad adalah marfu al-muttasil. Selain muttasil dia juga marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma arsalahu ghairuhu, di mana orang perawi yang lain meriwayatkannya secara mursal. Jadi ada suatu riwayat, masalan, anggaplah dari Qatadah. Ya. Ada Qatadah memiliki dua orang murid. Masalan satunya di antara murid Qatadah yang tentunya masyhur adalah Sa'id bin Abi Arubah.
Anggaplah Sa'id bin Abi Arubah rahimahullah meriwayatkan dari Qatadah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Sementara muridnya yang lain Sa'id bin Bashir, ini juga murid Qatadah, Sa'id bin Bashir meriwayatkan dari Qatadah, ya. Kemudian dari Khalid ibn Duraik, dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Khalid ibn Duraik, dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada Qatadah rahimahullah muridnya berbeda riwayat, ya. Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan dari Qatadah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara muridnya Sa'id bin Bashir meriwayatkan dari Qatadah, dari Khalid bin Duraik, dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara musnad, yakni secara mausul. Disebutkan sahabatnya. Bahkan disebutkan perantara antara Qatadah dengan Aisyah, yaitu sesama tabi'in. Qatadah dari Khalid bin Duraik, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, maka di sini kata beliau, ketika ada rawi, dia meriwayatkan hadisnya secara musnad, yakni dengan sanad yang bersambung, semacam Khalid ibn Duraik ini dari Qatadah, Sa'id bin Bashir dari Qatadah, dari Khalid ibn Duraik, dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara dia meriwayatkan secara musnad ma arsalahu ghairuhu, sementara yang lain mengirsalkan, yakni Sa'id bin Abi Arubah dari Qatadah langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kata beliau, yang menambah ini, yang meriwayatkannya secara musnad, secara mausul, itu kata beliau, faminhum man qadaha fi adalatihi bisababi dzalik. Ada ahli ilm yang mengkritisi adalahnya, yakni dhabatnya maksudnya. Ya, dia mengkritisi, dia dianggap dhaif ketika dia menyelisihi rawi yang thiqah. Idza kana al-mukhalifu lahu ahfadhu minhu. Kalau yang dia selisihi, yang mengirsal itu lebih kuat hafalannya dibandingkan dia, au aktsaru adada, atau lebih banyak jumlahnya. Ya. Misalnya kayak Sa'id bin Abi Arubah, jelas dia lebih hafiz, ya, lebih ahfad dibandingkan Sa'id bin Bashir yang meriwayatkan secara mausul, sementara Ibnu Abi Arubah meriwayatkan secara mursal. Maka sebagian ulama mengatakan yang meriwayatkan secara mausul ini, tatkala dia kalah hafalannya dengan yang meriwayatkan secara mursal, maka qudihat adalatuhu, dikritisi adalahnya. Ya, dikritisi adalahnya, ini dobatnya maksudnya, karena dia salah, ya, dia menyelisihi. Ya. Atau bisa jadi mungkin adalahnya, yakni kalau dia terlalu banyak menyelisihi, bisa jadi seperti itu. Nah, dan ada yang mengatakan aktsaru adada, kalau yang mengirsal lebih banyak dibandingkan yang meriwayatkan secara mausul, ya, meriwayatkan secara musnad, maka yang meriwayatkan secara musnad ini dikritik. Ini pendapat yang pertama. Ya. Pendapat yang kedua, wa minhum man rajjaha bil kasrati wal hifdzi awil hifdzi. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang rajih, ya, yang dikuatkan adalah yang paling banyak riwayatnya atau yang paling hafal. Ya, sekarang dilihat yang mana yang memursalkan, siapa yang memursalkan, dan siapa yang meriwayatkan secara musnad. Ya, bisa jadi yang meriwayatkan secara mursal yang lebih kuat, dan bisa jadi yang meriwayatkan secara musnad ini yang kuat karena dia lebih banyak atau lebih kuat hafalannya. Nah, jadi pendapat yang kedua dikembalikan kepada kekuatan hafalan atau jumlah perawi. Wa minhum man qabila al-musnada mutlaqan. Dan diantara ulama ada yang menerima yang memusnadkan secara mutlak. Pokoknya terserah, biar lebih kuat yang memursalkan, biar lebih banyak yang memursalkan, ya, walaupun yang meriwayatkan secara musnad ini rawinya lebih sedikit, maka tetap dia lebih dirajihkan. Yang penting dia thiqah. Nah, idza kana adlan dhabita, ini tadi kalau dia thiqah, yakni ini termasuk ziyadah as-thiqah. Kapan seorang thiqah menambahkan suatu lafaz? Dalam hal ini menambahkan rawi dalam sanad, yakni karena dia meriwayatkan, dia menambahkan Khalid ibn Duraik dari Aisyah antara Qatadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka selama dia thiqah, maka tambahan rawi di dalam sanad ini makbul, sebagaimana kalau dia menambah lafaz dalam matan, kata dia makbulah. Iya. Jelas sampai sini? Walaupun yang meriwayatkan secara mursal lebih thiqah dan lebih banyak jumlahnya. Taib. Ini masalah ziyadah as-thiqah. Ya, ziyadah as-thiqah. Apa hukum ziyadah as-thiqah? Ya, jadi surahnya sebagaimana kita sebutkan, ziyadah thiqah di sini bisa ziyadah dalam sanad, dalam matan, atau ziyadah dalam sanad.
Cuman di sini beliau rahimahullahu taala kelihatannya lebih mengkhususkan ke pembahasan ziyadah dalam as-sanad. Insyaallah kita bahas ziyadah fil matan nanti pada nau as-sabi asyar. Di sini kita membatasi dulu karena akan datang nanti pembahasannya. Berhubung beliau sebut, ya kita bahas sedikit. Nah, jadi yang dibahas di sini oleh Ibnu Salah rahimahullah adalah ziyadah fil isnad, tambahan dalam sanad. Bagaimana tambahan dalam sanad? Misalnya ada rawi meriwayatkan hadis secara mursal, tabi'i dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, rawi yang lain meriwayatkan dari jalur yang sama, tapi dengan dia menambah rawi di antara tabi'i dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabatnya, sehingga apa? Ya, hukumnya apa? Hukumnya adalah muttasil, ya, atau musnad, ataukah mausul bersambung. Jelas sampai sini? Nah, ini tambahan dalam sanad. Semisal dengannya ada sebagian rawi yang meriwayatkan hadis mauquf dari sahabat, yakni menjadikannya menjadi ucapan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sementara sebagian yang lain meriwayatkan hadis yang sama dengan menjadikannya hadis marfu dari sahabat yang sama, tapi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan itu sebagai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagiannya meriwayatkan secara mauquf dan sebagian lain meriwayatkannya secara marfu, yakni dengan menambah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sanad. Kalau tadi yang pertama mauquf, yakni itu ucapannya sahabat. Bila sampai sini, nah ini makna az-ziyadah fi al-isnad, imma ya menambah di antara sanad yang tidak ada tasrih bis sama, kemudian ada tambahan rawi di antaranya, ya, ataukah jelas inqita seperti misalnya kayak tadi mursal, ada tambahan sahabat di antaranya sehingga muttasil, ya, ataukah mauquf dengan marfu, di mana marfu tentunya ada tambahan dari tambahan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sanadnya. Nah, maka ini yang dibahas oleh beliau rahimahullah, yang mana yang lebih kuat. Secara umum ada 4 pendapat yang diisyaratkan di sini. Ya, ada 4 pendapat yang diisyaratkan di sini. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang menyatakan bahwa diterima yang menambah secara mutlak selama dia siqah, walaupun yang menyelisih dia lebih banyak jumlahnya dan juga lebih siqah dibandingkan dia, tapi dia sendiri siqah, maka diterima tambahannya secara mutlak. Secara mutlak diterima selama dia siqah. Jadi menurut pendapat yang pertama ini, selama ketika terjadi khilaf antara mauquf, ini hadis diriwayatkan mauquf atau marfu. Ya, kata mereka kita lihat yang meriwayatkan secara marfu siqah atau tidak. Kalau dia siqah, ya sudah, kita langsung pastikan yang marfu yang benar, yang mauquf ini keliru. Walaupun ini lebih banyak jumlahnya, walaupun lebih kuat hafalannya. Ya. Atau misalnya satunya meriwayatkan secara mursal, satunya dengan mausul. Ya. Mausul marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan musnad lah, ya. Musnad kan marfu muttasil. Ya. Satunya meriwayatkan secara mursal, satunya meriwayatkan secara musnad. Masalah. Ya, yang mana yang kuat? Kita katakan yang meriwayatkan secara musnad dicek dulu dia siqah atau tidak. Nah, kalau dia siqah langsung terima. Ini enggak perlu enggak usah ditoleh ini. Memang dia siqah betul, memang dia lebih banyak jumlahnya betul, tapi di sini yang menambah, ya, yang meriwayatkan dengan tambahan rawi itu lebih kuat. Kenapa? Karena dia punya ziyadatu ilm. Dia punya apa? Ziyadah ilm. Yani alladzi ya'lam hujja ala man la ya'lam. Bila sampai sini. Nah, si perawi yang mursal ini dia meriwayatkan dari tabi'i langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Qatadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan di antaranya siapa? Dia lupa, dia tidak punya ilmu tentangnya. Datang ada rawi siqah, orang yang siqah, terpercaya, dia menyebutkan tambahan di antaranya bahwa antara Qatadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah si fulan masalah. Apakah tidak diterima? Kata mereka diterima karena dia orang siqah, bawa tambahan ilmu yang tidak dimiliki oleh yang satu. Dan tidak ada masalah, mereka rombongan lebih banyak tapi semuanya lupa antara Qatadah dengan Nabi siapa. Adapun ini dia sebut siapa perantaranya. Maka alladzi indahu ilm hujja ala ya man la ilma lahu. Kan begitu. Ini pendapat yang pertama yang menerima ziyadah siqah secara mutlak dalam sanadnya di sini. Pendapat yang kedua, ya, mengatakan bahwa ziyadah siqah itu mardud mutlaqan. Nah, ini pendapat sebaliknya yang mengatakan bahwa ziyadah siqah apa? Mardud mutlaqan. Kenapa mardud mutlaqan? Ya, mereka mengatakan bahwasanya yang ketika ada yang menambah dan ada yang tidak menambah, maka ini masykuk.
Nah, ini kan jadi apa namanya? Timbul keraguan. Yang mana yang benar? Yang menambah atau tidak menambah? Yang meriwayatkan secara mauquf atau marfu? Yang meriwayatkan secara mursal atau musnad? Kata mereka, ya, kaidahnya sama seperti dalam ini ya, bahwa apa namanya? Yang dipegang al-ihtiyat, yang dipegang adalah al-yaqin. Nah, sekarang antara mauquf dengan marfu, yang mana yang meyakinkan? Ya, yang mauquf. Ini jelas mauquf. Jelas sahabatnya disebut di situ. Sementara yang meragukan adalah apakah ada nabi dalam sanadnya atau tidak, sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti adalah yang mursal. Yang tidak pasti, yang masih meragukan adalah antara tabi ini dengan nabi. Ini yang diragukan. Apakah betul si fulan ada atau tidak? Nah, maka katanya apa? Diambil yang meyakinkan, yaitu yang paling sedikit. Ya, sama seperti kalau sujud sahwi, ragu-ragu 3 atau 4, sudah 3 rakaat atau apa masih 3 rakaat atau sudah 4 rakaat, maka diambil yang meyakinkan. Apa yang meyakinkan? Yang paling kecil, yang paling sedikit. yakni 3 pasti, yang 4 diragukan, maka diambil yang 3. Jelas sampai sini? Maka pendapat yang kedua mengatakan yang dirojihkan adalah yang tidak menambah secara mutlak. Ya, yang tidak menambah secara mutlak dirojihkan. Terserah mau yang menambah ini lebih banyak jumlahnya, mau lebih kuat hafalannya, terserah. Tapi itu masykuk. Asalnya ini nih, yang meyakinkan sudah jelas ini. Sudah jelas sahabatnya itu misalnya Ibnu Abbas. Ya. Sudah jelas sahabatnya adalah siapa? Abu Hurairah. Nah, di riwayat lain Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sanad yang mausul juga sudah ada Abu Hurairah, berarti meyakinkan. Yang masykuk adalah apakah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, yang masykuk ditinggalkan, yang meyakinkan yang kita ambil. Ya, jelas sampai sini ya. Demikian pula yang mursal dengan yang marfu. Ya, dari Qatadah. Di sanad yang lain juga Qatadah. Jadi sama-sama Qatadah. Itu yang mutayakkan. Ya, yang dipastikan benarnya. Cuman di riwayat ini ada tambahan dari Khalid ibn Duraik, dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tambahan masykuk, maka kita ambil yang meyakinkan. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa dirojihkan yang tidak menambah secara mutlak. Kalimat secara mutlak adalah maksudnya selama yang tidak menambah ini juga siko. Ya, makanya kan ini pembahasan ziyadah siko. Ya, ini perselisihan di antara sesama siko. Tidak ada yang dhaif di sini. Ya. Dan kalimat siko di sini mencakup hasan. Kalimat siko di sini mencakup apa? Mencakup rawi hasan. Taib. Jadi apa namanya? Yang tidak menambah selalu diunggulkan dibandingkan yang menambah. Kenapa? Karena ihtiyat. Ya, kita ambil yang meyakinkan. Ini alasan yang disebutkan, dalil yang disebutkan. Dalil yang kedua, untuk pendapat yang kedua ini, mereka mengatakan bahwa yang tidak menambah itu salaka ghairul jaddah. Dia menempuh jalan yang tidak biasa. Sementara yang menambah itu salaka al-jaddah, dia menempuh jalan yang biasa, yakni jalan yang mainstream. Sementara yang tidak menambah ini jalannya tidak mainstream. Maksudnya begini, ketika ada hadis, ya, ada hadis dari sahabat mengucapkan, kemudian di hadis yang ini diriwayatkan di jalan lain disebutkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang normal, yang mainstream untuk dikatakan hadis yang mana? Apakah yang ada nabinya, ada penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang tidak? Ya. Ya, jelas bahwa yang mainstream adalah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu yang normalnya, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada suatu sanad mursal, tabi'i langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat lain tabi'i disebutkan sahabatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana yang mainstream? yakni yang musnad, yang disebutkan tabi'inya, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang normal. Sementara yang meriwayatkan secara mursal, jelas sampai sini, yang meriwayatkan secara mursal itu tidak mainstream. Nah, jelas sampai sini ya. Jadi yang meriwayatkan secara mauquf dan secara mursal itu salaka ghaira al-jaddah, dia menempuh jalan yang tidak biasa. Sementara yang meriwayatkan secara marfu, ya, marfu dan musnad itu salaka al-jaddah. Dan ada kaidah, ya, dalam ilmu ilal yang disebutkan oleh ulama, dan ini sering kami dengarkan, ya, sering berulang-ulang disebutkan oleh Ustadzuna Dzulqarnain hafizahullah dari Syekh Muqbil rahimahullahu taala, bahwa di antara kaidah naqad riwayah atau naqad dalam ilalul hadis, ya, bahwa tariqu ghairul jaddah muqaddam ala tariq al-jaddah. Ya, jalan yang tidak biasa itu lebih didahulukan dibandingkan jalan yang biasa.
Mengapa? Karena kalau jalan yang biasa, orang dobotnya itu tidak dibutuhkan dobot yang banyak. Ini karena sudah biasa, sudah memang begitu jalurnya, sehingga oh ya sudah, kita cuman kadang hafal awalnya, sudah belakangannya jelas. Karena itu sudah jadah begitu. Sementara yang ghairul jadah, karena dia istilahnya keluar dari kebiasaan, keluar dari normal, dia butuh ziyadatul dhabt. Dia butuh ziyadah al-dhabt. Masalan, contoh, ada hadis ya, Imam Malik rahimahullahu taala, ya, sebagian muridnya Imam Malik meriwayatkan, ya, misalnya anggaplah muridnya Imam Malik, masalan Abdullah bin Yusuf, meriwayatkan dari Malik an Nafi an Ibnu Umar. Abdullah bin Yusuf an Malik an Nafi an Ibnu Umar. Kita sampai sini. Sementara di riwayat lain, misalnya Yahya bin Yahya Al-Laitsi, Yahya bin Yahya Al-Laitsi meriwayatkan dari Malik, ya, dari Nafi dari Ibnu Abbas, ya. Malik, Nafi, Ibnu Abbas. Nah, sekarang yang mana yang rajih dari dua ini? Ya. Kita katakan Abdullah bin Yusuf salakal jaddah, dia melewati jalur normal, jalur biasa, yaitu Abdullah bin Yusuf, Malik, Nafi, Ibnu Umar. Ya, itu tidak butuh tambahan, tidak butuh dobat yang bagaimana, karena ini jalan sudah jadah. Memang Malik, Nafi, Ibnu Umar. Yani Malik kalau Nafi pasti di atasnya Ibnu Umar, itu kan jadah namanya. Nah, di sini Yahya bin Yahya Al-Laitsi misalnya, ini jalan fiktif ya, wallahu alam ada tidaknya, tapi ini saya saya buat sendiri. Cuman kalau ini Yahya bin Yahya Al-Laitsi jelas Abdullah bin Yusuf memang muridnya Imam Malik. Nah, Yahya bin Yahya Al-Laitsi meriwayatkan dari Malik, dari Nafi, tapi dari Ibnu Abbas. Jadi salaka ghaira al-jaddah. Dia tidak menempuh jalan yang normal. Nah, sekarang yang mana yang lebih kuat? Kata para ulama, yang dikuatkan di sini adalah jalannya Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Kenapa? Dia salaka ghaira al-jaddah. Dia tidak menempuh jalan yang normal. Ya. Dan itu membutuhkan ziyadah al-dhabt, tambah dhabt. Kenapa? Karena ini lain dari normal. Sehingga dia harus catat poin perbedaan ini di kepalanya, di hafalannya. Bahwa untuk hadis ini Malik, Nafi, Ibnu Abbas, bukan Ibnu Umar, walaupun normalnya Ibnu Umar. Jelas sampai sini? Ya, maka ini kaidah yang dijadikan dalil oleh pendapat yang kedua, yang mengatakan bahwa ziyadatus thiqah mardudah mutlaqan. Mardudah mutlaqan. Kenapa? Karena yang meriwayatkan secara mauquf ataupun mursal itu salakah ghaira al-jaddah. Baik, ini pendapat yang kedua. Al-qaulus salis, pendapat yang ketiga adalah al-hukmu 'alal aksar. Ya. Yang dirojihkan adalah pokoknya siapa yang paling banyak. Ya, ketika terjadi antara mauquf dengan marfu, sebagian memauqufkan hadisnya kepada sahabat dan sebagian memarfukannya. Disebutkan Nabi SAW. Yang mana yang rojih? Mereka mengatakan bukan yang menambah, bukan juga yang tidak menambah, melainkan dilihat mana yang paling banyak orangnya. Kalau yang lebih banyak jumlahnya yang memauqufkan, berarti yang mauquf yang sahih, yang rojih. Kalau lebih banyak yang yang memarfukan, maka yang mauquf yang marjuh, yakni syadz. Kita akan jelaskan nanti, ini syadz. Ini pendapat yang ketiga, yang paling banyak. Kemudian pendapat yang keempat adalah al-hukmu ala ad-dhabt, yakni siapa yang paling hafal, bukan paling banyak. Walaupun di sini 5 orang, di sini 2 orang, tapi kumpulan 5 orang ini tidak sederajat dengan hafalan 2 orang ini, maka 2 orang ini lebih kuat, lebih dirojihkan. Ya, 5 orang memauqufkan, 2 orang memarfu'kan, tapi dia ini semuanya 5 orang, misalnya Hasan, Soduk, ada Sikoh, tapi 2 orang ini Sikotun Imam, 2 orang, dua-duanya, maka ini lebih diunggulkan dibandingkan 5. Jelas sampai sini? Ya. Atau sebaliknya, ada 5 orang yang meriwayatkan secara marfu dan 2 orang secara mursal, namun 2 orang ini lebih kuat, maka yang mursal lebih diunggulkan. Jadi bukan dilihat menambah atau tidak menambah, tapi dilihat siapa yang lebih hafal. Nah, ini 4 pendapat di kalangan ulama. Kita lihat kata beliau di sini rahimahullahu taala. Setelah beliau menyebutkan pendapat yang menerima musnad, yang menerima tambahan secara mutlak, dan ini yang kita sebutkan sebagai pendapat yang pertama. Kata beliau, minhum man qabilal musnada mutlaqan. Di antara mereka ada yang mengatakan menerima yang musnad secara mutlak, yakni yang menambah, karena musnad kan ada disebutkan perantara antara tabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia yang menambah, maka diterima yang menambah secara mutlak. Nah, setelah menyebutkan ini kata Ibnu Salah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa sahhahu al-Khatib wa Ibnu Salah. Ya. Dan pendapat yang terakhir ini, yang dalam penjabaran yang kita sebutkan menjadi pendapat yang pertama,
yakni yang menerima tambahan ziyadatus thiqah mutlaqan, ini adalah pendapat yang disahihkan, ya, dikuatkan oleh oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, dan juga dikuatkan oleh Ibnu Salah. Wa azahu ilal fuqaha wal usulin, dan pendapat ini disandarkan oleh Ibnu Salah kepada al-fuqaha wal usulin. Ya. Maka ini mazhab dari al-fuqaha wal usulin. 6. Dan apa namanya? Kita sudah sebutkan ya bahwa dalil pendapat yang pertama ini adalah bahwa yang mengetahui, yang menambah itu hujjah kepada hujjah kepada yang tidak menambah, karena dia tidak mengetahui. Ya. Kemudian saya lupa dalil yang kedua yang mereka sebutkan. Dalil yang kedua adalah kalau ada rawi yang thiqah, dia tafarrud sendirian meriwayatkan hadis, yakni dengan fardul mutlak. Ya, sendirian. Thiqah dia. Tafarrud fi riwayatil hadis. Apa hukumnya? Sepakat kan, diterima. Diterima. Tidak ada hanya gara-gara sehadis gharib mutlak kemudian semuanya gharib mutlak ditolak karena sendirian. Tidak. Ya, selama dia thiqah, maka gharib mutlak pun diterima. Contoh innamal a'malu binniyat. Ya, contoh kalimatani habibatani ilar rahman, dan banyak hadis-hadis yang gharib mutlak sahih. Ya. Maka kata beliau, sebagaimana kalau rawi thiqah ini sendirian meriwayatkan suatu hadis diterima, maka demikian pula ketika dia sendirian menambah. Sendirian apa? Menambah, maka juga diterima. Tidak ada bedanya antara ketika meriwayatkan hadis sendirian, tidak ada yang menemani dia, dengan apa namanya? Dia menambah sendirian, yang lain tidak menambah. Nah, ini dalil yang kedua, ini saya lupa tambahkan tadi untuk pendapat yang pertama. Baik. Kemudian kata Ibnu Salah rahimahullahu taala, atau wahaka, yakni Ibnu Salah mengutip pendapat ini, menisbatkan pendapat ini anil Bukhari annahu qala az-ziyadatu min as-thiqah maqbulah, tambahan dari perawi thiqah diterima. Baik. Ini penisbatan pendapat ini kepada Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ini fihi nadhar. Ya, yakni tidak diragukan Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam beberapa amalan beliau mentarjih yang menambah. Ya, mentarjih yang menambah, yakni merojihkan tambahan thiqah. Ya, tapi apakah itu menjadi amalan Al-Bukhari rahimahullahu taala secara mustaridah, baku seperti itu diterima secara mutlak? Ya, ini tentunya butuh tinjauan karena sebagian ulama tidak setuju dengannya. Ya. Betul, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menambah merojihkan dalam beberapa dalil, beliau merojihkan yang apa? Yang menambah dibandingkan yang tidak menambah. Demikian pula warid dalam amalan Imam Muslim rahimahullah. Misalnya dalam Al-Bukhari rahimahullah, hadis Ibnu Umar tentang mengangkat apa? Mengangkat tangan dalam salat. Iya. Kebanyakan dalil-dalil tentang mengangkat tangan dalam salat kan cuma 3 tempat. Ya kan, takbiratul ihram, takbir ruku, dan takbir i'tidal, mengangkat tangan. Nah, di hadis Ibnu Umar, ya, di hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan secara marfu, ya, kan mengangkat tangan pada 4 tempat. Ada tambahan yang keempat, yaitu ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Bangkit dari rakaat yang kedua, mengangkat tangan. Nah, Imam Ahmad rahimahullah menghukumi hadis Ibnu Umar ini mauquf. Mauquf, yakni apa? Oke, 3 yang lain warid dalam hadis, tapi untuk tempat yang keempat yang mengangkat tangan bangkit dari rakaat kedua, mengangkat tangan, ya, bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga mengangkat tangan, ini hadisnya mauquf dari Ibnu Umar. Jelas sampai sini? Sementara Al-Bukhari riwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini ada khilaf antara mauquf yang tidak menambah dengan marfu yang menambah. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan yang rajih ini hadis mauquf dari Ibnu Umar. Karena itulah dalam mazhab Hanabilah mengangkat tangan cuma pada 3 tempat. Tangan tidak diangkat ketika bangkit dari rakaat kedua. Kenapa? Karena Imam Ahmad tidak memandang hadis ini marfu. Ini hadisnya mauquf dari ucapan Ibnu Umar atau dari fi'il Ibnu Umar, dari fi'ilnya Ibnu Umar. Ya, dan tidak digunakan qaul amal sahabi dalam hal ini, dalam masalah seperti ini, ya, bukan hujjah. Ya, bukan hujjah. Jelas sampai sini? Menurut Imam Ahmad rahimahullah, karena itulah dalam mazhab beliau mengangkat tangan cuma pada 3 tempat, bukan 4 tempat. Al-Bukhari rahimahullah sebutkan dalam sahihnya, menunjukkan apa? Beliau merujihkan yang menambah dibandingkan yang tidak menambah. Nah, demikian pula saya ingat dalam Sahih Muslim ada hadis tentang
hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwa neraka ya pada hari kiamat akan ditarik dengan 12 tali kekang. Ya. Kemudian setiap tali kekang ditarik oleh 12.000 malaikat. Ini hadis dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dikritisi oleh Daraqutni rahimahullahu taala mengatakan yang sahih ini mauquf. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Mauquf dari Abu Hurairah, tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Imam Muslim rahimahullah masukkan dalam sahihnya. Menunjukkan beliau merojihkan tambahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Taib, ini betul ada amalan-amalan seperti ini. Nah, tapi apakah itu menjadi amalan yang muttaridah, amalan baku demikian, seterusnya amalan mereka? Ya, kata para ulama tidak demikian, karena ditemukan dalam tempat-tempat lain. Al-Bukhari rahimahullahu taala kadang merojihkan yang mauquf, kadang merojihkan yang mursal, yakni yang tidak menambah. Nah, karena itulah yang dirojihkan oleh para ulama, ya, walaupun sekali lagi memang asalnya khilaf dan dalam masalah ini sampai di kalangan mutaakhirin pun menjadi khilaf di kalangan muasirin, maksudnya para ulama muasirin khilaf dalam masalah ini. Nah, dan yang dirojihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala yang dipilih oleh beliau dan sejumlah ulama yang lain menyatakan bahwasanya hukum ziyarat istiqah itu la yuhkamu alaihi bi hukmin amin muftaridin. Ya, tidak boleh diberikan padanya satu hukum yang bersifat baku mencakup seluruh kasus. Tidak. Tapi dalam mentarjih turja'u ilal qara'in. Dikembalikan kepada apa? Dikembalikan kepada qarinah. Yani di satu tempat kadang yang menambah lebih kuat ziyarat istiqah yang diterima, kadang di tempat lain ziyarat istiqah mardudah, tergantung qara'innya. Tergantung apa? Qara'innya. Jelas sampai sini ya? Baik. Dan ini adalah siapa yang melihat amalan Ad-Daraqutni dalam Kitabul Ilal atau Abu Hatim Ar-Razi masalah dalam kitab putranya Al-Ilal Ibn Abi Hatim, ya. 6. Siapa yang membaca buku-buku Ilal, dia akan mengetahui bahwa amalan para ulama semacam Ad-Daraqutni, Abu Hatim Ar-Razi dan selainnya, ya, itu sejalan dengan apa yang kita sebutkan. Bahwasanya para ulama tidak menghukumi ziyarat istiqah dengan makbulah mutlaqan atau mardudah mutlaqan, melainkan apa? Ya, mereka kembalikan kepada qarinah. Ya, kadang mereka merojihkan yang ziyarat istiqah, kadang mereka merojihkan yang tidak menambah. Kembalinya kemana? Kepada qarinah. Apa qarinahnya? Ya, ini disebutkan di pendapat ketiga dan keempat. Qarinahnya kadang kembali kepada kasrah atau kembali kepada al-hifdz. Ya, intinya adalah yang mana yang lebih rojih. Intinya adalah diterjih yang mana yang lebih rojih antara dua ini, apakah yang menambah atau yang tidak menambah, yang mursal ataukah yang musnad, yang mauquf ataukah yang marfu, yang mana yang lebih rojih. Nah, tarjihnya ini kan beda-beda antara satu hadis dengan hadis yang lain. Ya. Kadang seorang rawi, ya, misalnya hadis yang beberapa hadis masalan diriwayatkan secara mursal, ya, kemudian hadisnya diriwayatkan secara musnad, ya. Yang musnad ini mungkin beberapa orang, tapi yang meriwayatkan secara mursal ini adalah asbatun nas dari fulan, dia adalah asbatun nas fi fulan, dia rawi yang paling kuat riwayatnya dari si fulan, ya. Maka walaupun jumlahnya lebih sedikit, tapi dia asbatun nas fi fulan, maka dirojihkan. Jelas sampai sini? Atau misalnya dia punya khususiyah dengan gurunya, seperti riwayat Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar yang mulazamah selama 20 tahun. Ya, anggaplah misalnya si Sufyan Ibnu Uyainah diselisihi oleh Sufyan Ats-Tsauri, diselisihi oleh Imam Malik masalan dari Amr bin Dinar. Ya. Imam Malik digabung dengan Ats-Tsauri, tidak diragukan lebih kuat hafalan, lebih dobit. Imam Malik ditambah dengan Ats-Tsauri itu lebih dobit, lebih adbat dibandingkan Ibnu Uyainah sendirian. Maka lihat di sini secara jumlah dua orang, Imam Malik, Ats-Tsauri, ya. Secara dobat gabungan juga lebih kuat, tapi bisa jadi Sufyan Ibnu Uyainah yang lebih kuat, dirajihkan. Kenapa?
Ya, walaupun dia sendirian, ya, dan hafalannya pun, ya, kalau digabung bandingkan dua orang yang digabung dua orang ini, dia mungkin masih kalah. Tapi dia punya khususnya dari Amr bin Dinar rahimahullahu taala. Beliau adalah murid yang paling lama mulazamah kepada Amr bin Dinar, ya. Nah, sehingga dia tahu betul hadis-hadis gurunya. Hadis-hadis gurunya. Karena kadang kan begitu, ada rawi yang sikoh, betul, sikoh, mutkin dan semacamnya, tapi kadang dia mengambil hadis dari guru cuma satu pekan dia ambil semua riwayatnya, setelah itu dia pergi. Nah, tentunya kan beda dengan orang yang mulazamah dengan gurunya bertahun-tahun, berpuluh tahun masalan, ya. Tentunya beda antara, walaupun sama-sama sikoh, banyak rawi-rawi sikoh yang datang belajar sama gurunya, tapi dia orang yang paling dekat dengan gurunya, paling tahu riwayat gurunya. Nah, yang seperti ini kan bisa dijadikan korina. Bisa dijadikan apa? Dijadikan korina. Ala kulli hal, ini pendapat yang aula dalam masalah ini, bahwa la yuhkamu fi ziyadati thiqah bi hukmin amin muttaridin, ya, tidak bisa diberikan satu hukum untuk seluruhnya, diberlakukan secara mutlak pada seluruh kasus, ya, ziyadatu thiqah. Namun ini berputar di atas qarinah. Nah, sekarang masalahnya begini. Kalau memang semua berputar di atas korina, dan korina itu lahir dari khibrah, dari mumarasah tentunya. Nah, bagaimana kayak kita ini, pemula, tulabul ilm, mubtadi'in dalam hal ini. Terus bagaimana caranya kita melatih diri, ya, melatih diri dalam menghukumi ziyadah as-siqah ini. Ya. Kalau tidak ada kaidah yang baku, gimana caranya? Kita jadinya tidak punya pegangan kalau begitu. Tidak ada kaidah yang baku, gantung jadinya nantinya. Terus kita mau praktek gimana? Nah, maka di sini para ulama mengatakan bahwa yang aula, ya, yang aula bagi talibul ilm, ya, ini sama seperti pembahasan fikih lah. Sebelum dia menyentuh khilaf yang ada di atas, ya, dia belajar saja dengan satu mazhab tertentu. Dia dia bobot masailnya, dia kuasai masailnya, dia fahami arahnya dan seterusnya, berjalan di atas satu jalur. Nah, sama seperti di sini. Nanti setelah dia mampu, dia baru lihat ke mazhab yang lain dan dia tarjih. Nah, sama seperti di sini, untuk awal hendaknya seorang talibul ilm itu melatih diri dalam pembahasan ziyadatus thiqah dengan satu mazhab. Misalnya anggaplah mazhab yang disebutkan di sini, yang dinisbatkan kepada Al-Bukhari rahimahullah, yakni ziyadatus thiqah maqbul mutlaqan. Nah, ini dulu dia pegang. Ya, sebagai pemula ini yang dipegang. Maka setiap kali ketika dia latihan, dia mendapatkan ziyadatus thiqah, sudah dia terima dengan dalil, dengan pendapat ini. Dia pegang pendapat itu. Ya, dia pegang pendapat itu. Setiap datang ziyadatus thiqah diterima. Ziyadatus thiqah diterima. Itu dulu. Sambil dia perlihatkan amalannya kepada orang yang gurunya misalnya, yang mahir dalam hal ini, yang sudah punya malakah dalam hal ini, dia perlihatkan hasil pekerjaannya kepada gurunya, hasil latihannya kepada gurunya. Nah, ketika sudah berulang-ulang memarasahnya, ya, maka dengan sendirinya ketika sudah banyak akan terbentuk pada dirinya malakah, ya. Nah, kalau sudah terbentuk seperti ini, dia sudah faham. Nanti kan Pak gurunya akan berikan taujih begini, ya. Oke, ini yang kamu terima hadis ini, ketika kamu terima ziyadahnya secara mutlak, taib, sejalan dengan mazhab ini, tidak ada masalah. Dia lanjutkan seperti itu. Namun diberikan arahan oleh gurunya bahwa ini kalau amalnya masalan Al-Bukhari atau Darqutni, dia melihat qorainnya seperti ini, qorinahnya seperti ini nih. Oh ya, dia sudah tahu ini qorinahnya seperti ini. Tapi yang dipegang adalah thariqah yang ini. Nah, kalau itu berulang-ulang terus sambil dibimbing dan diberitahukan qorainnya, ya, maka suatu saat dengan pembiasaan seperti itu akan terbentuk dan dia akan memahami konsep qorinah di kalangan mutaqaddimin itu. Ya. Jelas sampai sini? Nah, ketika dia sudah sudah punya tasawur dengan qorinahnya mutaqaddimin, nah, belakangan kalau dia sudah ahli dalam hal itu, dia sudah punya basic yang baik dalam masalah itu, dia sudah boleh mentarjih satu hadis dengan tariqahnya mutaqaddimin. Adapun untuk awal, dia mengikuti tariqahnya mutaakhirin, yakni dengan mazahib yang ada. Apakah yahkumu lil aksar, atau yahkumu lil ahfaz, atau yahkumu lil zaid, atau yahkumu liman lam yazid. Ya, dia pilih salah satu dari mazhab ini, empat mazhab mutaakhirin ini dia pilih, kemudian dia jadikan sebagai pondasi awal dulu, ya, untuk melangkah ke tariqahnya al-mutaqaddimin, yaitu apa? Ya, yaduru ma'al qara'in. Dia berputar di atas al-qara'in nantinya. Wallahu taala alam bissawab.
Taib. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan ziyadah as-thiqah, yakni secara khusus di sini az-ziyadah fil isnad. Ya, ziyadah fil isnad. Dan ini juga insyaallah taala akan tersambung atau terhubung dengan pembahasan syadz, pembahasan asyad, dan juga akan punya hubungan dengan pembahasan al-mazid fi muttasilil asanid. Ya, maka ini tiga pembahasan yang punya korelasi satu sama lain. Ya, punya korelasi satu sama lain, yaitu ziyadatus thiqah, kemudian pembahasan syadz dan mahfuz, ya, dan yang ketiga apa? Al-mazid fi muttasil al-asanid. Karena secara umum sama-sama melibatkan ziyadah imma fi sanad wa imma fil matan. Taib. Selanjutnya pembahasan berkenaan dengan al-mudallas. 6. Ini pembahasan al-mudallas, panjang pembahasannya. Insyaallah taala nuwasil godan biidznillah taala. Taib. Naktafi bihadzal qadar. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.